Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Yang perkenalkan, saya Dr. Gigi Viola. Saya Dr. Gigi Abdi. Saya Dr. Gigi Naufal. Saya Dr. Gigi Winda. Nah, jadi kami di sini itu akan kita santai-santai aja ya. Berbincang, betul seperti judulnya ya. Kita membincang-bincang, sharing tentang pengalaman dan kasus-kasus yang kita lalui di Rumah Sakit Datu Sanggol ini. Ya, sebelumnya kan kita Dr. Gigi intensif ya di sini. Jadi kita sudah 3 bulan di puskesmas dan ini sudah mau berhenti ya, sudah selesai. Iya, sudah mau selesai. 14 Februari nanti kita udah keluar dari internship, selesai, kembali ke masing-masing. Betul. Jadi mau di-sharing-sharing aja nih gimana pengalamannya, case yang kita dapat apa aja gitu. Betul. Jadi kita sambil sharing, sambil cerita, sambil juga mungkin bisa jadi edukasi untuk teman-teman di rumah semua yang nonton, ya kan? Ya dong. Betul. Oke. Jadi nih, Dr. Gigi Viola, Ya. biasanya dapat kasus yang kayak gimana? Nah, selama di rumah sakit ini kasusnya cukup beragam ya, macam-macam. Nah, tapi kita masing-masing juga pasti melalui banyak kayak kasus-kasus yang menarik gitu ya kan. Yeah. Ada yang umum terjadi, biasanya kita nambel gigi ya atau cabut gigi, itu umum ya biasanya. Tapi kadang-kadang juga ada kasus yang kayak mungkin orang-orang di rumah belum banyak yang tahu ya, karena nggak semua orang mengalami. Jadi pernah kalau saya itu ada yang disebut namanya mesiodens. Jadi pada gigi itu Sebenarnya mesiodes itu gigi itu ya. Gigi yang permanen padahal cuman kan dia tumbuh waktu pergantian usia ya. iya betul. Jadi ada gigi kayak seperti gigi yang bentuknya tuh anomali atau berbeda dari gigi yang lain. Bentuknya itu seperti Konus atau bentuknya kerucut ya. seperti kerucut gitu. Nah, kadang-kadang orang tuh mensalahartikan apakah ini, biasanya kan karena anak-anak yang tumbuh tuh dari anak-anak, lalu biasanya mensalahartikan ini apakah gigi yang emang baru tumbuh, baru erupsi gitu. Terus jadi orang tuanya biasanya bawa ke rumah sakit, terus nanya ke kami gitu, dan harus perawatannya apa, karena itu adalah gigi yang sebenarnya memang bukan bukan dari rahangnya memang, jadi kayak gigi anomali, gigi tambahan. Nah, biasanya perawatannya itu nanti bisa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pencabutan giginya, gitu, karena gigi itu tersebut masuk gigi yang berlebihan ya. Iya, berlebihan. Jumlahnya itu lebih dari normal. Nah, betul. Jadinya itu nanti takutnya seiring berjalannya waktu dan tumbuh nanti malah jadi membuat nggak estetik giginya ya kan, gitu. Problemnya sih estetik untuk kedepannya. Jadi perawatannya bisa dibawa ke rumah sakit dan nanti dilakukan pencabutan gigi. Karena biasanya tengah depan. Iya, biasanya akan tumbuh di tengah depan gitu. Kayak taringnya. Kayak taring, bentuknya kan kayak konus gitu tadi. Iya, betul. Gitu, itu sih yang salah satu yang mungkin bisa jadi sepanjang 6 bulan ini sepanjang 6 bulan ini ya bisa jadi edukasi buat orang-orang, karena ternyata umum banyak yang nggak tahu itu gigi apa gitu, dikira gigi tumbuh atau apa, tapi posisinya kok nggak bagus dan kayak bentuknya juga kurang bagus gitu. Itu disebut mesiodens. Nah, kalau Dokter Naufal nih apa nih kira-kira pernah nggak yang bisa di-sharing sama kita nih? Oke, banyak banget. Tapi yang mungkin paling ingat itu. Nah, paling ingat tuh mungkin dari ibu-ibu atau yang sudah lanjut usia ya, sudah lansia yang umur sudah 50 tahun seperti itu. Itu banyak giginya itu dia itu yang ompong. Ompongnya itu di bagian sampingnya. Nah, kayak sayang banget gitu. Kalau gigi sudah ompong terus nggak dibuatkan gigi tiruan, itu sayang banget. Karena itu kan juga bisa merubah bentuk mukanya. Kalau ompong jadi lebih tua. Sedangkan kalau pakai gigi tiruan itu bisa lebih mudah lagi. Jadi kayak kempot gitu ya. Kempot gitu. Kadang-kadang kan kita walaupun tua pengen tetap cakep juga ya. Betul. Tapi mungkin dia lama mikirnya yaudah nggak mengganggu. Jadi lama giginya kosong, takutnya jadi makin turun-turun mukanya ya, kurang bagus ya. Sama kan gigi palsu buat ngunyah kan. Iya, gigi palsu buat ngunyah, terus buat estetik juga. Dan kalau bisa sih untuk gigi palsu bikinnya di dokter gigi, jangan di tukang gigi. Karena emang ada beberapa dari pasien kemarin itu ada yang dia itu pakai gigi tiruan tapi dilem gitu.
Oh iya. Terus sampai ada kayak jamurnya gitu, ada putih-putihnya gitu Nah, di itu gusinya. Iya. Nah itu. Kadang juga pernah nemuin yang giginya itu nggak diperawatan dengan sempurna, jadi giginya masih ada sisa akar, malah ditempel sama gigi palsu. Iya, Itu iya. tuh nggak boleh banget ya, itu mungkin nggak dikerjakan sama dokter gigi gitu, jadinya kurang bagus, malah menimbulkan penyakit-penyakit lain, apalagi udah tua kan, lebih Gusinya rentan bisa bengkak juga, ya, betul bengkak. bisa Ya, bengkak. karena kan ditemuin itu infeksi kayak Iya, merah-merah, merah. bengkak gusinya. Iya, mengganggu kualitas hidup banget, jadi lebih baik itu langsung ke dokter gigi gitu. Tuh. Sama gigi palsu mungkin ya ada waktunya juga ya, berapa lama. Iya. Kalau misalnya sudah kelamaan, kalau longgar bisa diganti yang baru, atau misalnya warnanya udah berubah bisa diganti juga. Kalau yang patah bisa juga kan, nanti kalau masih bisa disambung bisa disambung, tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi ya diganti aja yang baru Diganti. gitu. Jadi kami itu juga menyuarakan untuk lebih aware ya, lebih Iya. jadi lebih mawas diri kalau emang giginya udah harus pakai gigi palsu, lebih nyaman ngunyahnya, lebih Iya, bagus betul. estetiknya, langsung aja ke dokter gigi, jangan Iya. ditunda-tunda. Ya itulah pentingnya kita ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Betul. Iya, betul. Buat kontrol. Terus selalu diingat ya guys. Iya. Iya. Mungkin dari saya itu sih. Iya. Mungkin dari dokter Abdi bisa jelaskan ada apa aja sih tuh yang Kasus paling yang berkesan, yang paling didapat. diingat-ingat gitu di sini. Mungkin ya waktu di rumah sakit kali ya kan, kemarin 3 bulan sempat di puskesmas. Sekarang kan yang waktu masuk rumah sakit pernah nemuin ini, pernah lihat, nggak lihat secara langsung gitu, kayak secara teori aja pas di rumah sakit baru ketemu gitu. Kemarin ada pasien itu datang, giginya udah berlubang besar, terus katanya mau dicabut. Sebelumnya pernah sakit dan nggak sakit lagi kan, itu biasanya emang indikasi buat dicabut. Terus waktu di pemeriksaan klinis ya kayak lubang aja gitu, tapi pas waktu dicabut ternyata giginya itu kayak ada penyetuan di bagian akarnya gitu. Jadi kan kayak kita concrescence ya namanya. Iya, itu disebut concrescence. Iya, pokoknya penyetuan di bagian akar. Jadi ada satu gigi yang bagian belakang geraham ya kemarin, geraham. Kemudian yang paling belakang itu dia tumbuhnya mereng ke arah belakang, ke arah apa ya, ke arah tenggorokan ya, ke arah tenggorokan. Terus ternyata waktu dicabut tuh susah gitu. Yeah. Ternyata malah ada penyetuan. Jadi mau nggak mau kan gigi yang satunya juga perlu dicabut gitu. Kondisinya juga emang nggak bisa dipisah lagi. Makanya kadang kan kita sebagai dokter gigi kalau mau cabut atau mau apa, biasanya kan kita perlu ronsen dulu ya. Jadi tahu keadaan giginya sampai akar-akarnya gitu. Dan kalau ada kasus seperti itu, kita jadinya harus tahu dan bisa edukasi juga betul. ke pasien-pasien gitu. Makanya penting biasanya waktu kita mau cabut kita info konsen dulu pada pasien gitu. Unik sih itu ya, unik ya, unik. bisa kayak gitu. Jadi kayak giginya akarnya nempel. Iya, akarnya nempel. Jadi kayak buy one get one iya, gitu. tapi ini cabut ya. Tapi itu kita udah sesuai, udah sesuai concern ya, udah bilang ya, udah jelasin. Dan pasiennya udah mau buat dicabut gitu. Kalau misalnya perlu memang kalau mau cabut emang ronsen dulu ya. Ronsen. Kalau misalnya kayak perawatan di sini kan kayak perlu ronsen juga kan ya. Misalnya kayak perawatan soal akar, mau lihat berapa akar gitu kan biasanya ronsen. Jadi kalau mau ronsen di rumah sakit Datu Sanggul sudah ada gitu. Iya betul. Di sini pas kami datang tuh awalnya masih belum ada. Terus kami juga jadinya kayak sekarang lebih mudah ya sebagai dokter gigi, kita bisa ronsen panoramik. Ada apa lagi? Ada CBCT, CBCT, Cefalo, Iya. Cefalo yang buat melihat dari sampingnya itu. Iya. Kemarin kita juga coba ya. Iya, jadi di sini tuh udah lengkap ya di Rumah Sakit Datu Sanggul nih untuk menunjang kita sebagai dokter gigi. Oke, nah jadi sekarang kalau Dokter Winda kira-kira apa nih yang mau di-share tentang kasus-kasus? Jadi pernah tuh pengalaman ada pasien anak-anak datang sama orang tuanya. Mau tau gak? Mau. Share. Mau tau dong. Jadi pasien datang dengan keluhan giginya sakit. Ternyata giginya berlubang besar. Sudah terus diperiksa anak-anak. Terus diperiksakan, ditanya sebelumnya pernah perawatan nggak sama ibunya? Katanya belum. Terus ini pas diperiksa itu ada kapas. Terus tanya ibu, ini kapasnya apa?
terus dikasih obat katanya. Apa obatnya? Minyak kayu putih. Waduh. Oh, jadi dia ini sendiri nambel sendiri ya, ditambal sendiri. Biar nggak sakit kali ya. Terus ditanya malah sakit gak? Ternyata malah sakit. Berarti kan masyarakat kita tuh masih kurang edukasi. Iya edukasi betul, sih, ya. karena lebih baik apapun itu harus tetap ke dokter gigi karena kan tetap sakit kan dia bilang ya. Betul. Berarti nggak ada penyembuhan apapun Iya, ya. kan dikasih minyak kayu putih kayak gitu nggak sembuh, artinya kan nggak benar obatnya gitu. Karena kan kita dokter gigi kan ya punya obat khusus ya, kalau misalnya mau itu biar nggak sakit lagi gitu. Kan giginya berlubang pasti kan dibersihin dulu. Iya, pasti tuh gigi yang berlubang ada infeksinya gitu kan, nggak mungkin langsung dimasukin obat juga, itu harus dibuang karena kalau nggak dibuang infeksinya akan tambah besar, nanti malah akhirnya lebih parah akhirnya pencabutan itu kan yang dihindari apalagi masih kecil. Anaknya masih kayak 7 tahun. Iya. Padahal ya kita sebenarnya sekarang kalau ke dokter gigi itu juga nggak mahal ya kalau yang kadang-kadang mungkin yang harus kita lebih share juga kayak nggak perlu takut ke dokter gigi pertama dan kedua untuk biaya sekarang kita bisa pakai BPJS kan ke dokter gigi. Karena orang-orang pasti mikir kayak mahal kalau ke dokter gigi. Karena kayak ke puskesmas terdekat juga bisa. Terus kalau ke klinik-klinik juga bisa cari klinik yang ada BPJS-nya. Betul. Jadi kita paling untuk edukasi ke orang-orang tuh kita lebih harus aware ya atau perhatian sama diri sendiri. Kita lebih baik tuh ke dokter gigi, jangan asal merawat aja karena kita nggak tahu nanti jangka waktu panjangnya gimana, ternyata nggak mengobati kan sama aja makin parah, malah nanti dampaknya lebih buruk lagi. Juga kan orang tuh sering kayak sakit gigi beli aja sendiri obat ke apotek anti nyeri gitu. Padahal giginya tuh biar diminumin obat terus nggak bakal sembuh kalau nggak dirawat. Iya betul. Kita ya jadi kan kalau misalnya kita perawatan yang lubang besar itu kan perlu perhatian pasien juga kan, harus datang berkali-kali. Kadang kan pasien kalau udah nggak sakit lagi udah nggak datang lagi gitu. Harusnya kan perlu datang lagi kan kontrol biasanya. Betul. Jadi sebaiknya gigi yang berlubang sedikit itu secepatnya dibawa ke dokter gigi sebelum besar. Karena kalau udah besar pasti berkali-kali kunjungannya. Iya, pokoknya lebih baik tuh kita merawat ya, jangan sampai kita udah giginya harus dicabut. Apalagi untuk anak kecil ya, walaupun kadang-kadang ibunya suka bilang nggak apa-apa dong kan masih gigi susu nanti dicabut. Nah tapi sebenarnya ada umurnya gigi yang memang harus sudah goyang atau sudah ada gigi pengganti baru bisa dicabut. Tapi kalau dicabut dini nanti efeknya malah juga bisa jadi berantakan pas numbuh, ya kan dok? Itu harus dikasih tahu nih ke orang tua terutama gitu. Kadang juga kan kalau gigi anak-anak tuh berlubang dibiarin katanya nanti giginya ganti. Padahal itu akhirnya nanti tuh infeksi ke gigi yang akan tumbuhnya. Betul. Menarik ya, kayak pas kita di sini tuh macam-macam gitu loh kasusnya. Kan kita selama internship di sini kita tuh sambil kayak memahami juga kan demografi orang-orang di sini seperti apa gitu. Ternyata pasiennya ternyata benar kooperatif. Iya, harus edukasi juga kan. Ternyata mereka butuh edukasi. Nah, itu kan tadi kita udah sharing-sharing ya tentang kasus-kasus yang kasusnya nih menarik nih, tapi kalau banyak. Nah, tapi banyak juga yang kadang-kadang tuh ada yang lucu-lucu gitu loh untuk pasien-pasien di sini ya. Pernah ada yang pasiennya tiba-tiba kabur. Iya, kayak pasiennya kabur dari bawah. Iya, tiba-tiba dia itu kan tempat dental unit kan kayak gini ya. Agak landai gitu ya. Dia merosot pergi lari dan itu kenapa? Karena dia takut, mungkin kurang edukasi ya. Di sini tuh juga kan harus dikeraskan kalau misalkan ke dokter gigi itu nggak serem. Nggak sama sakit. Kemarin tuh juga ada itu dari puskesmas, temen yang di puskesmas itu dia tuh pasien itu sudah tanda tangan tuh mau dicabut. Sudah pulang konsen. Tapi waktu disuntik dia tiba-tiba pingsan nih. Tapi ternyata nggak pingsan, dia pura-pura. Dia pura-pura, beneran. Jadi waktu udah dimasukin di anestesi tuh, udah di anestesi, tiba-tiba dia. Karena kita kan takutnya itu keadaan lain ya, namanya shock anafilaktik gitu ya. Shock. Ternyata enggak, pura-pura aja. Jadi gimana lanjut? Dibangunin mbak. Gini. Dia langsung lagi nih. Seru, lucu-lucu sih di sini. Tapi ada salah satu yang sedih juga. Waktu itu pernah. Jadi ada orang tua datang dengan ke puskesmas. Giginya kenapa ya waktu itu keadaannya?
minta periksa aja. Iya, kayaknya minta diperiksa ya keadaan giginya. Terus kayak bapaknya datangnya udah pincang, datang sendiri, udah tua gitu. Terus pas lagi diperiksa, kita kan nanya kan, Pak kesini sendiri, karena kan kita ingin tahu juga riwayat kesehatan giginya kan. Bapaknya mungkin ya udah tua, udah agak lupa-lupa gitu ya. Jadi kami nanya, Bapak, kita tuh nanya Bapak kesini sendiri aja. Iya, diantar sama istri saya gitu. Habis itu tiba-tiba bapaknya agak kayak menangis, terus bapaknya bilang, iya anak saya jauh anak saya jauh kerjanya, jadi saya nggak ada yang ngantar gitu. Terus dia keadaan giginya juga udah sering sakit gitu. Jadi ya itu ini aja sih, menyentuh aja, kaget ya ada yang sampai kayak gitu. Kayak tiba-tiba nangis di dental unit. Kita itu kan suatu keadaan yang kita mungkin bahkan di kampus pun kita nggak belajar ya dulu ya, nggak dikasih tahu gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang kita jadi di sini belajar manajemen pasien juga. Ternyata kita harus empati sama pasien gitu. Terus pas kita tanyain, kita edukasi, akhirnya mau dilakukan perawatan. Gitu aja sih, itu berkesan lah sampai saya ikutan nangis. Pak, yaudah Pak gitu, yaudah gitu aja sih. Dia ada lagi. Mungkin pasien terbanyak ya biasanya anak-anak ya waktu kerja 3 bulan itu. Jadi anak-anak itu ada usia erupsi ya sebenarnya ya, kayak erupsi tumbuh gigi. Tapi enggak berarti semua gigi yang lepas itu bakalan ganti gitu. Kadang tuh kasihan sih kalau anak-anak yang kecil ya masih ya. Yang sudah lubang besar itu gigi-gigi yang permanen gitu ya. Iya, kadang mamanya datang, ini anak saya sakit, lubangnya besar. Cabut aja dok gitu. Kadang biar aja udah dok, nanti kan ganti juga. Padahal enggak. Iya gitu, kasihan sebenarnya. Kayak kurang edukasi aja, karena semua gigi pada umur pergantian itu nggak semuanya itu gigi yang susu gitu. Betul. Ada yang gigi permanen paling belakang yang geraham biasanya itu udah tumbuh duluan. Jadi kayak mungkin cara sikat gigi kurang ya. Edukasinya ke orang tuanya sih ya, karena anak kecil kan belum paham ya, belum terlalu ngerti gitu kapan waktunya, cara yang benar dan tepat ya. Jadi sebaik-baiknya sih kalau emang ada orang tua datang sama anaknya, kita tuh sambil edukasi juga ke orang tuanya ya, gimana cara menyikat gigi anak. Kadang-kadang kayaknya untuk yang sekitar sini masih belum ini ya, kayak orang tuanya tuh tahu anak tuh harus disikat gigi rutin atau gimana gitu cara bersihinnya. Kadang-kadang nggak mau juga disikat gigi, susah gitu kan. Betul. Jadi kita harus kasih edukasi biar nggak tiba-tiba udah bolong aja gitu, udah bolong besar aja. Ya mungkin perlu diingat juga, kita itu selalu jaga kesehatan gigi dan mulut. Karena itu kan emang awal makanan masuk itu dari mulut. Jadi yang paling pertama itu harus peduli. Mulai dari gosok giginya itu kapan, pemilihan pasta giginya itu yang mana, itu harus diingat baik-baik. Yang dimana pasta gigi yang full fluoride, terus sikat gigi yang dia itu yang halus, terus cara sikat giginya itu yang pagi setelah sarapan, terus malam sebelum tidur gitu. Teknik juga sih, teknik sikat giginya. Kalau salah biasanya bikin abrasi itu biasanya di servikal. Nanti kalau sudah sikat gigi nih, sikat gigi rajin, cuma tetap giginya sakit, misalkan biasanya dicurigai, dilihat nih, diperiksa ternyata banyak gigi kah atau enggak gitu ya. Kan terlalu kencang ya, jadi giginya itu terlalu kencang, jadi giginya turun ya. Abrasi namanya, abrasi. Karena orang pikirnya kalau semakin keras gigi itu semakin bersih. Ya caranya biasanya satu arah juga. Biasanya kan harus kita round kah atau gimana memutar gitu kan. Memutar biar nggak cuma ketumpuk satu gitu. Karena itu nanti bisa giginya tuh gusinya ada penurunan, itu yang membuat giginya sensitif, lebih ngilu gitu. Jadi nanti pada akhirnya harus tambel. Harus ke gigi untuk ditambel gitu. Jadi sebelum itu terjadi semuanya kita harus edukasi juga cara menyikat giginya itu harus pelan-pelan, terus posisinya tuh harus mengarah ke gusi 45 derajat dan gerakannya tuh diputar-putar pelan-pelan gitu. Maunya juga ya jangan cuma satu sisi ya. Kalau bisa dua-duanya dipunyakan, karena kalau misalnya cuma satu, biasanya sebelahnya banyak kalkulus ya. Jadi ada menumpuk karang giginya. Selain sikat gigi tadi kita juga perlu
untuk ke dokter gigi minimal 6 Iya, bulan 6 bulan sekali. sekali. Betul. Buat pemeriksaan ya, pemeriksaan rutin. Oke, jadi kami di sini sih semoga dengan bulan ini kami mungkin banyak sudah mengedukasi pasien-pasien yang semoga bisa bermanfaat untuk warga sekitar, tapi yang rantau ya kan. Jadinya semoga dengan adanya kami di sini tuh bisa berkesan juga ya bagi pasien-pasien ataupun warga-warga dari Rumah Sakit Datu Sanggul di sini. Iya, betul. Untuk pendamping kami. Iya, terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Jadi sedih. Mendampingi ya kan setiap case kayak kita bisa diskusi bareng-bareng. Mau tindakan apa aja ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kami udah ketemu banyak pasien juga, jadi yang kami bisa lebih mahir gitu. Iya, betul. Di sini banyak deh pengalaman yang kita dapatkan, apalagi kasus-kasus menarik itu ya. Iya, macam-macam ya di sini. Nah, Dokter Winda, Dokter Novel, Dokter Abdi, kita tuh dari tadi udah sharing banyak ya. Kayak udah cukup ya sharing kita ya. Ya, cukup. Udah kita masukin juga edukasi-edukasi kan untuk orang-orang yang mendengar podcast ini. Ya, walaupun gak bisa secara langsung ya, kita lewat video ini. Lewat video ini. Semoga orang-orang menonton. Iya, dan semoga menarik ya, kita nggak membosankan ya atau jayus. Kami berusaha untuk memberikan edukasi ini lebih fresh ya. Jadi biar bisa lebih diterima sama orang-orang. Iya, betul. Ya, semoga dengan kami bikin podcast ini bisa menambah edukasi orang-orang masyarakat sekitar, dan juga keberadaan kami di sini kerja selama di rantau ini, di Tapin Rantau ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama di Rumah Sakit Datu Sanggul ya, yang udah menjadi tempat kami, wadah kami untuk berkembang, untuk mendapat banyak pengalaman dan juga belajar banyak di sini. Begitu juga diterima sama dokter-dokter yang baik ya di Poli kami. Kami masuk-masuk ada dokter gigi Emma, ada dokter gigi Julie, ada dokter gigi Irham, ada dokter gigi Sheila juga spesialis konservasi gigi, semuanya, dan kakak-kakak perawat juga ya banyak bantu. Banyak bantu kami jadi lebih udah lebih mahir ya sekarang ya. Pasti dong ya kan. Pasti dong. Terima kasih untuk semua. Terima kasih yang buka podcast buat kita. Nah, iya benar. Iya, buat yang podcast. Terima kasih ya. Kami sudah dikasih tempat ya untuk podcast bersama. Terima kasih kepada seluruh keluarga RSUD juga. Sudah menerima kita dengan hangat. Iya, betul. Oke deh. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa sikat gigi le. Terima kasih. Ya, see you on top guys. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.